Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, Al-azizil ghafar, Muqawwirul layli 'alan nahar, Tabsiratan li'ulil qulubi wal absar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Sampai hari ini kita tetap diistiqomahkan di dalam jalan Islam. Betapa banyak orang yang hatinya, jiwanya, kesehatannya lebih baik daripada kita, tetapi belum diberikan hidayah oleh Allah sehingga belum mampu duduk dalam majelis yang mulia ini. Salawat ring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqamah di dalam jalan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Derajat manusia yang mulia, derajat manusia yang tertinggi di hadapan Allah bukan harta yang kita dapatkan, bukan pangkat yang kita miliki, tetapi ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat dari kemuliaan diri kita adalah ketakwaan kita kepadanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, banyak orang yang ketika dia hidup di dunia ini ingin menjemput kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ada orang yang berpikir kebahagiaan dia dapatkan tatkala hartanya banyak, maka dia berbondong-bondong bekerja siang dan malam mengumpulkan hartanya. Begitu hartanya terkumpul, maka Allah berikan takdir yang berbeda, penyakitnya juga datang. Ternyata orang juga tidak bahagia dengan hartanya. Ada orang yang berpikir bahagia itu didapatkan dari pangkat yang dia miliki, maka dia mati-matian untuk merebut pangkat. Dia sodok kiri, sodok kanan untuk mendapatkan jabatan. Tetapi begitu jabatan dia dapatkan, ternyata juga tidak membawa kebahagiaan. Imam Ghazali di dalam kitab Al-Kimya'us Sa'adah banyak membahas tentang instrumen-instrumen kehidupan
dalam menjemput kebahagiaan dikala manusia ini salah dalam menjemput kebahagiaan. Banyak orang yang berpikir dunia ini mengantarkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini ada batasannya. Bukankah perintah di dalam Islam menjemput kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, agar kita mampu mendapatkan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, juga kebaikan di akhirat. Tetapi tidak cukup dari itu, wa qina adzabannar, agar kita juga memohon dijauhkan dari azab siksa neraka. Maka instrumen kebahagiaan apa yang mampu melahirkan kebahagiaan di dalam hidup ini? Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Jangan berharap engkau menjemput kebahagiaan, jangan berharap engkau menemukan kebahagiaan tatkala jiwamu dalam keadaan kosong dan jauh dari Allah dengan rasa syukurnya. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, aku akan tambah dengan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, inna adzabil sadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka bersyukur adalah ucapan yang mudah tetapi susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan bersyukur yang benar, bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan, akan melahirkan kebahagiaan, yang kebahagiaan itu mahal harganya, yang tidak didapatkan dimanapun. Ada orang berpikir menemui psikiater untuk memecahkan masalah agar mendapat kebaikan, agar mendapatkan kebahagiaan. Begitu sudah sampai di psikiater, ternyata juga dia tidak bahagia. Maka Islam memberikan rumus yang begitu singkat dan pendek. Jika engkau ingin bahagia, bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apabila engkau kurang terhadap nikmat itu, tetaplah bersyukur dan maksimalkan ikhtiarmu untuk menjemput keberkahan di hari-hari selanjutnya. Maka bersyukur adalah instrumen yang pertama untuk menjemput kebahagiaan. Ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada keluarga kita, tidak ada jalan bahagia di dalam hidup ini kecuali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika engkau ingin bahagia, maka sempurnakanlah tauhidmu, perbaiki ibadahmu. Apa hubungan tauhid dan ibadah? Orang yang tauhidnya kuat, orang yang ibadahnya rajin dan tekun, maka dia akan menemukan kebahagiaan. Banyak orang yang dia beribadah tetapi ternyata hidupnya tidak bahagia, berarti ada yang salah dalam dia beribadah. Karena semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin dia takarub ilallah, semakin dia takarub ilallah, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, hidupnya pasti akan bahagia. Maka perbaiki ibadah kita, perbaiki tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Kurangi keyakinan kita kepada makhluk, hilangkan keyakinan kita kepada makhluk bahwa Allah adalah satu-satunya hak, bahwa Allah satu-satunya yang mampu melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Perbaiki tauhid, sempurnakan ibadahmu, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Pasti tidak akan bahagia, pasti engkau akan menderita di dunia jika ibadahmu tidak engkau perbaiki dan tauhidmu tidak engkau perbaiki. Yang ketiga, jalan at-tariq al-manhaj as-sa'adah untuk menjemput kebahagiaan adalah bersabar.
bersabar dalam taat kepada Allah, bersabar dalam menjauhi maksiat, dan bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Ada orang yang diuji dengan kemiskinannya, tetapi kemiskinannya tidak menjadikan jauh dari Allah. Dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dia maksimal dengan ikhtiarnya terus menerus. Ada orang yang bersabar tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi maksiat. Ada orang yang bersabar di dalam ketaatan. Biarlah orang-orang lain tetap bermaksiat kepada Allah, manakala kita sudah mengingatkan berkali-kali, tetapi tetaplah dalam kesabaran, dalam taat kepada Allah. Insya Allah engkau akan menemukan kebahagiaan. Para nabi dan para rasul, dia mengawali dakwahnya dengan ketaatan dan keikhlasan. Bagaimana Rasul dengan kesabaran dalam taat itu mampu merubah peradaban Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, daerah yang gersang, daerah yang tidak berperadaban maju, tetapi dengan bersumber kepada sabar dan ketaatan itulah Rasulullah mampu merubah segalanya. Ingatlah dengan kesabaran akan mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah dengan kesabaran akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya, bagaimana instrumen untuk menjemput kebahagiaan? Illa bidzikrillahi tatmainul qulub. Jika hatimu ingin tenang, jiwamu ingin tentram, ingatlah kepadaku, kata Allah. Illa bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingatku, sesungguhnya jiwamu, dirimu akan tenang. Hari ini banyak di antara kita habis waktu kita di pekerjaan, berangkat pagi, pulang malam, terus menerus menjadi rutinitas kita. Tahu-tahu dalam situasi umur yang bertambah baru kita menyadari ternyata hari ini usia saya sudah banyak bertambah, tetapi kedekatan saya kepada Allah terus berkurang, bahkan hampa di dalam hidupku. Maka inilah zikir menjadi obatnya, zikir menjadi penawarnya. Ingatlah Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Ingatlah Allah dalam keadaan dan situasi apapun. Engkau diuji dengan kesedihan, ingatlah Allah. Engkau diuji dengan pangkat dan harta, ingatlah Allah. Engkau diuji dengan kekayaan yang luar biasa, ingatlah Allah, agar hati kita tetap bahagia dalam keadaan apapun. Yang terakhir, instrumen untuk menjemput kebahagiaan adalah mengingat kematian. Apa hubungannya mengingat kematian dan kebahagiaan? Hidup ini adalah perjalanan. Diperintahkanlah kita sebagai makhluk untuk terus berikhtiar. Kelak kalau sudah waktunya Allah memanggil, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara hidup kita ini akan menentukan cara wafat kita nanti. Maka bagaimana caranya kita hidup yang baik? Mengingat kematian, anggap kematian terus dekat dengan kita. Anggap kematian yang dirahasiakan oleh Allah sudah dekat dengan kita, agar kita tetap dekat kepada Allah di mana tempat dan keadaan, agar kita tetap bertakwa kepada Allah di mana tempat dan keadaan, sehingga mampu melahirkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan salah menjemput kebahagiaan, jangan salah mengejar keridhaan Allah, karena Islam adalah agama yang sumuliah, agama yang lengkap, yang mampu mengantarkan kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirat. Barakallahu li wal lakum fil Qur'anil azim, wan nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مجاهدين طاهرين. أما بعد، فيا أيها الكاذرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا خادي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.